ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي وشيخ الإمام جلال الدين المحلي، ثم إلى أرواح كيدي محمد زيني بن عبد العزيز المقبولة، وكيدي محمد شافي الدامي، وكيدي مهاجر بن أمسار الداري، وكيدي سبيل الرشاد بن أسمادي، وكيدي سيف الدين بن أمسير، وكيدي حسن بصري بن أبي أبو بكر، وكيدي رزقي ذو القرنين بن أبي أسمد، ثم إلى أرواح ساداتنا ولي سوما، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم، أمواتنا وأمواتكم، أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة، بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنى والرسول والصلاة على الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلامنا الصالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Muddathir. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Suratul Muddathiri Makiyatun. Surah Al-Muddathir adalah surah Makiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Wa ayatuha sittun wa khamsuna, dan ayatnya ada 56. Sebagian ahli tafsir 55. Surah Al-Muddathir artinya orang yang berselimut, termasuk dari surah yang ke-74 dari 114 surat-surat di dalam Al-Quran. Memiliki 225 kata dan memiliki 1010 huruf. 56 ayat. Surat yang ke-74 memiliki 255 kata dan 1010 huruf.
maka total keseluruhan huruf-huruf di dalam Al-Quran sebagaimana termaktub di dalam kitab Nuzhatul Majalis itu ada 1.027.000 huruf. Total keseluruhan huruf-huruf di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Pada lafaz bismi dalam basmalah itu tidak menggunakan alif. Sedangkan pada lafaz ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lafaz bismi pada surah Al-Alaq menggunakan alif. Apa bedanya? Padahal sama-sama bismi. Pada lafaz bismillah alifnya dibuang. Lalu pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alifnya ditulis. Tujuannya adalah yang pertama likathratis isti'mal, karena banyaknya penggunaan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, sehingga lil khiffah untuk memudahkan alifnya dibuang. Dalam kaidah khot, ketika dia menulis bismillah maka ba-nya itu dipanjangin sebagai pengganti dari alif yang dibuang. Yang kedua, karena ba itu adalah huruf tawadhu dan titiknya pun di bawah berhadapan dengan lafzul jalalah, maka dia harus menunduk. Oleh sebab itulah alifnya dihilangkan. Karena ba termasuk huruf tawadhu, sedangkan alif itu hurufnya berdiri. Kalau berdiri itu ada unsur kesombongan, berhadapan dengan lafzul jalalah, maka alifnya direbahin untuk menunduk di hadapan lafzul jalalah. Lalu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu terambil dari akar kata yang sama, yaitu rahimah. Ketika rahimah berubah menjadi rahman, nambahnya 2 huruf, alif dan nun. Ketika rahimah berubah menjadi rahim, Allah Maha Penyayang, nambah 1 huruf, yaitu ya. Rahimah berubah menjadi rahman, nambahnya 2 huruf. Rahimah berubah menjadi rahim, nambahnya 1 huruf. Rahimah menjadi rahman, Allah Maha Pengasih, nambahnya 2. Kasih Allah mengasihi itu kepada 2 kelompok manusia, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang ahli ibadah, mau yang ahli durhaka, mau orang baik, mau orang yang tidak baik. Kalau dalam urusan ngasih, semuanya dikasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Urusan dikasih, semuanya dikasih. Tapi ketika rahimah berubah menjadi rahim, nambahnya 1, yaitu ya. Rahimah berubah menjadi rahim, Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah cuma 1, untuk orang mukmin, untuk orang yang ahli ibadah, untuk orang yang baik. Sehingga terkadang ada yang dikasih belum tentu disayang, ada yang disayang belum tentu dikasih. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terkadang
sesuatu yang kita tidak suka, justru itu adalah yang terbaik buat kita. Dan terkadang sesuatu yang kita suka, justru itu adalah perkara yang buruk buat kita. Itu kata Rahman, kata Rahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud orang yang berselimut? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu al-mutadatsiru, dan asalnya kata al-mutadsir adalah al-mutadatsiru. Awalnya adalah al-mutadatsiru, berubah menjadi al-muddatsiru. Udghimatit ta'u fiddali, diidghamkan, dilebur, dimasukkan, digabungkan huruf ta kepada huruf dal. Mutadatsir, taknya dimasukin ke dal. Yang awalnya mutadatsir menjadi muddatsir. Artinya ai al-mutalaffifu bithiyabihi, orang yang menyelimuti dirinya dengan kainnya. Dia selimuti diri dengan kainnya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi alaihi, ketika turunnya wahyu atas diri beliau. Para ulama bersepakat bahwa surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ulama berbeda pendapat tentang ayat selanjutnya. Dari setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mana yang turun kemudian? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa jaraknya antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua itu selama 40 hari yang dikenal dengan istilah fatratul wahyi, kekosongan wahyu. Dari wahyu yang pertama sampai wahyu yang kedua kosong selama 40 hari. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kerinduan yang begitu luar biasa terhadap wahyu Al-Quran. Sehingga terkadang beliau naik ke atas gunung sampai ingin menjatuhkan dirinya dari atas gunung, karena saking rindunya, saking beratnya rasa yang tidak tertahan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Berapa lama? 40 hari Nabi merasakan itu. Lalu ayat yang kedua setelah Iqra, ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setelahnya itu adalah surah Al-Muzammil.
Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Pendapat yang lain berpendapat bahwa setelah surah Iqra al-Alaq, surat selanjutnya yang turun kepada Nabi adalah Ya ayyuhal muddatsir Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir sampai akhir. Maka setelah Nabi mendapatkan wahyu yang kedua, Nabi ketakutan. Sehingga beliau memerintahkan istrinya Sayyidatuna Khadijah, Zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Riwayat yang lain yang berpendapat bahwa surat yang kedua turun setelah Al-Alaq adalah Ya ayyuhal muddatsir, al-muddatsir. Nabi bilang datsiruni, datsiruni, datsiruni. Sama, selimuti aku, selimuti aku. Maka Sayyidatuna Khadijah memastikan suaminya, seandainya yang turun dan datang kepadamu adalah bangsa setan, itu dapat ditentukan dengan apa yang aku akan lakukan di hadapanmu, wahai suamiku. Akhirnya beliau itu membuka hijabnya, lalu bertanya, apakah yang mengikutimu sejak engkau berada di gua sampai saat ini masih ada atau tidak? Kata Rasulullah, sejak engkau membuka hijab, sejak engkau memperlihatkan aurat, maka dia lari meninggalkan. Maka kata beliau, Sayyidatuna Khadijah, wahai suamiku, tenanglah dan berbahagialah. Berarti sejak ia meninggalkanmu lantaran aku membuka hijab dan auratku, itu adalah malaikat. Karena malaikat tidak akan pernah mau melihat aurat manusia. Sedangkan apabila dia masih ada di sisimu, berarti dia setan. Karena setan senang melihat aurat manusia. Maka Nabi setelah itu merasakan ketenangan. Karena yakin yang datang kepadanya bukan setan, bukan jin, tetapi adalah malaikat. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, qum bangunlah, fa'andir berikanlah peringatan, khawwib ahla makkata an-nara in lam yu'minu. Khawwib, berikanlah rasa takut, ahla makkata, kepada penduduk-penduduk Makkah, an-nara, akan api neraka. In lam yu'minu, apabila mereka enggan untuk beriman. Qum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan. Maknanya khawwib ahla makkata an-nara in lam yu'minu, berikanlah rasa takut kepada penduduk-penduduk Makkah akan siksaan api neraka, akan adab api neraka apabila mereka enggan tiada untuk beriman. In lam yu'minu, jika mereka enggan untuk beriman. Dahulu itu sahabat tidak mau melakukan sa'i Safa Marwah, karena di Safa ada berhala besar namanya Nailah. Di Marwah ada juga berhala besar namanya Isam.
"Ya Rasulullah, kalau kami melakukan sa'i Safa Marwah, maka kami khawatir orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah menganggap kita kaum muslimin mengagungkan dan mensiarkan, memuliakan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka." Maka ketika enggan sahabat untuk melakukan sa'i Safa Marwah, turunlah ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Yang namanya sa'i di Safa Marwah itu adalah syiar-syiar agama Allah. Maka siapapun yang berhaji atau umroh, maka tidak akan ada dosa ketika dia melakukan hal itu. Maka dari sini lahir satu kaidah, la yambaghi tarku khairin katsir li ajli syarrin qalil. Siogianya seorang muslim itu jangan meninggalkan kebaikan yang banyak lantaran khawatir keburukan yang sedikit. Ada keburukan yang sedikit, dia tinggalin kebaikan yang banyak. Contoh, diundang di masyarakat acara resepsian pernikahan, saya nggak mau datang. Kenapa emang? Ada dangdutannya. Ketika dia datang memenuhi undangan, di situ ada kebaikan yang banyak. Bermasyarakat, memenuhi undangan saudaranya sesama muslim, ada pergaulan yang baik dan lain-lain sebagainya. Hubungan bersosial, bermasyarakat banyak sekali mengandung kebaikan. Maka ketika sesuatu yang mengandung banyak kebaikan, jangan ditinggalkan lantaran takut kepada keburukan yang sedikit. Atau seumpama dia gak ke masjid-masjid, kagak ngaji-ngaji, ketika ditanya, kenapa gak ke masjid lagi, gak sholat berjamaah lagi, gak ngaji-ngaji lagi? Gue lagi gendut sama dia itu, lagi marah sama satu orang, sampai masjid-masjidnya dimusuhin. Itu namanya meninggalkan kebaikan yang banyak karena keburukan yang sedikit. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka besarkanlah. Azim an isyrakil musyrikina, artinya fakabbir azim, agungkanlah Tuhanmu. An isyrakil musyrikina, dari kemusyrikan yang dilakukan orang musyrik. 360 berhala di sisi-sisi Ka'bah. Maka agungkanlah Allah, sucikanlah Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, yaitu hajat manusia adalah begitu banyak. Kalau Tuhannya hanya satu, sepertinya rada repot. Sehingga kita buatkan pembantu-pembantu Tuhan, penolong-penolong Tuhan, agar Tuhan kagak kerepotan. Sehingga dibuatkanlah berhala-berhala yang diletakkan di sisi-sisi Ka'bah. Kata orang musyrik, ini untuk meringankan tugasnya Tuhan, karena hajat manusia begitu banyak. Sehingga mereka lah disebut dengan musyrik jahiliyah. Udah musyrik bodoh. Karena jangankan Tuhan itu banyak,
kita memiliki 2 orang majikan, bekerja pada 2 orang majikan. Majikan yang satu nyuruh begini, belum selesai majikan yang lain nyuruh begini. Repotnya kayak apa? Melayani 2 majikan, memiliki 2 majikan, pasti kita akan merasakan repot yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau seandainya ada 2 Tuhan? Tuhan yang satu ingin ini, Tuhan yang satu ingin ini, Tuhan yang satu menciptakan, Tuhan yang satu menghancurkan. Repot alam semesta ini. Karena setiap Tuhan pasti punya keinginan, dan pasti setiap keinginan tidak selamanya memiliki keinginan yang sama. Azim an isyrakil musyrikina, agungkanlah Tuhanmu dari segala kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sucikanlah Tuhanmu dari segala apa yang digambarkan oleh orang-orang musyrik. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, Nabi pernah ditanya, mal kabair, apa dosa besar itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wal iyasu min rauhillah, berputus asa dari kasih sayang, rahmat dan ampunan Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dan nyaman dari adab Allah. Wahada akbarul kabair, ini semua kata Nabi adalah sepaling besarnya dosa. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Maka syirik itu ada syirkul ibadah, ada syirkul akidah. Syirkul ibadah artinya orang itu nyata-nyata menyembah kepada selain Allah. Syirik ibadah namanya. Yang kedua, syirik akidah, syirik keyakinan, bahwa dia berkeyakinan ada selain Allah yang mendatangkan kekuasaan, kekuatan, kemudahan dari rizki dan menghindarkan dari segala macam mara bahaya. Contoh syirik akidah. Ngomongnya sih pakai alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sejak saya miara burung perkutut ini, rezeki roman-romannya rada lancaran ini. Syirik akidah. Atau seumpama dia bilang, kalau kepala saya lagi pusing, kepala saya lagi berat, kalau belum minum bodrek, kayaknya kepala saya belum hilang ini. Jadi palanya belum hilang. Dia berkeyakinan bahwa yang menghilangkan penyakit adalah obat. Itu juga adalah syirik. Syiriknya syirik akidah, yaitu berkeyakinan ada selain Allah yang memiliki kekuatan, ada selain Allah yang bisa mendatangkan kemaslahatan, ada selain Allah yang dapat menghindarkan dari segala macam keburukan dan bencana. Syirik. Syiriknya syirik akidah. Lalu yang kedua, wal iyasu min rauhillah, termasuk di antara dosa besar adalah berputus asa dari kasih sayang, rahmat, pertolongan, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga,
Wal amnu min makrillah, merasa aman dari adab Allah. Inilah yang disebut dengan maqamul khauf war raja. Di hati manusia itu harus ditempatkan, satu sisi ada rasa takut kepada Allah, satu sisi ada rasa harap kepada Allah. Apa artinya? Kalau hari ini kita sedang menjadi manusia yang paling baik, paling soleh, sebaik-baiknya manusia, tanamkan di dalam hati, jangan pernah merasa aman dari adab Allah. Walaupun tahajudnya tiap malam, duhanya tiap hari, baca Quran sering hatam, zikirnya setiap waktu, beribadahnya tiada pernah berhenti, tetap tanamkan di dalam hati kita, jangan pernah merasa aman dari adab Allah, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Jangan mentang-mentang tahajud tiap malam, gua mau di surga. Justru tetap tanamkan khauf, rasa takut sama Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau hari ini kita adalah seburuk-buruknya manusia, terjerembab ke dalam perbuatan dosa-dosa besar, tetap tanamkan di dalam hati, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Hari ini kita berbuat dosa, tobat. Besok dosa lagi, tobat lagi. Bahkan satu hari 70 kali berbuat dosa, maka 70 kali tobat kepada Allah. Sehingga jangan pernah kita bosan bertaubat sampai kitalah yang merasa bosan untuk bermaksiat. Itu namanya maqamul khauf war raja. Satu sisi kita tanamkan khauf, rasa takut kepada Allah, satu sisi tanamkan roja, penuh harap ampunan Allah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Anin najasati, dari najis-najis. Pakaianmu sucikan dari najis. Kalau dalam kajian ilmu fikih ada namanya air yang warid, ada yang namanya air yang maurud. Di waktu nyuci baju nih, kalau disebut dengan air yang warid adalah air mendatangi najis. Kalau air maurud artinya air kedatangan najis. Kalau seumpama bak kosong, lalu dimasukkan pakaian yang najis, baru kemudian disiramin air sampai luber, maka itu sudah disebut dengan air waridan, air mendatangi najis, maka pakaian itu suci dari najis. Lalu kalau dikatakan air itu maurud dan air kedatangan najis, bak kosong diisi air. Kemudian setelah bak itu penuh dengan air, pakaian yang najis dimasukin ke bak yang sudah terisi air. Itu namanya air kedatangan najis. Maka air itu menjadi najis, pakaian semuanya menjadi najis. Pertanyaannya, selama ini kita nyucinya bagaimana itu ya? Ini nyucinya kita selama ini bagaimana? Maurudan apa waridan?
diisi air dulu baru dimasukin pakaian, berarti maurudan, air kedatangan najis. Kalau air kedatangan najis, maka air itu menjadi najis. Pakaian yang tadinya najisnya cuma satu, semuanya pakaian menjadi najis. Ya Allah, Haji Agus jadinya bagaimana? Pakaian dulu baru air, itu namanya air mendatangi najis. Kalau air dulu baru pakaian, namanya air kedatangan. Itu maknanya wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu maka sucikanlah. Sucikan dari apa? Anin najasati, dari najis. Itu tafsiran yang pertama. Lalu tafsiran yang kedua, au qasirha, atau pendekkanlah pakaianmu. Khilafa jarlil arabi thiyabahum khuyala'ah, untuk membedakan dengan adat kebiasaannya bangsa Arab, yaitu mengulur pakaiannya khuyala'ah, lantaran sombong. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang mentafsirkannya mentah-mentah. Wathiyabaka fatahhir, makna tafsir yang kedua adalah pendekkanlah pakaianmu. Karena kebiasaan bangsa Arab itu, ketika mereka memiliki pangkat, kehormatan, kekayaan, cirinya adalah memanjangkan dan mengulur-ulur pakaiannya karena menunjukkan kesombongan. Pakaian itu sampai nyengser-nyengser. Pernah nggak kita lihat ada pengantin perempuan yang kalau dia jalan itu ada yang megangin kayaknya gitu? Ada kan dulu? Itu begitu. Ntar ada yang megangin di belakangnya. Itu kebiasaan bangsa Arab terdahulu, modelnya begitu. Nggak laki, nggak perempuan. Ketika sudah memiliki kedudukan yang terhormat, untuk membedakan kasta mereka, ciri pakaiannya seperti itu. Maka ketika Islam datang, potong, pendekin. Kenapa? Karena ketika dia akan menuju masjid, sedangkan pakaiannya itu nyengser-nyengser, khawatir terkena najis. Maka hal ini pernah ditanyakan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Ketika Nabi katakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah, nerakalah pakaian yang melebihi mata kaki. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, pakaian saya lebih dari mata kaki ini, bagaimana? Saya senang pakaian saya ini di bawah mata kaki. Ya Rasulullah, apakah saya juga termasuk ahli neraka? Lasta minhum ya Abu Bakar. Bukan begitu maksudnya Abu Bakar. Yang mengulur kain di sini artinya yang dia lakukan semata-mata karena sombong. Jadi ada ilatnya, sombongnya itu. Bahkan bisa-bisa terjadi orang yang celananya dicingkrangin, kalau sombong bagaimana? Sombongnya itu. Sehingga penyebutan kata sombong dalam hadis ada ujub, ada kibir.
Ujub sombong, kibir sombong, sama-sama sombong. Tentang kibir, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam sorga manusia yang terdapat di dalam hatinya setitik dari kesombongan. Hadis 7, innal ujuba yahbitul amala sab'ina sanatan. Sifat ujub dapat menghanguskan 70 tahun ibadah. Ada kibir, sombong, ada ujub, sombong. Bedanya apa? Al-kibru yakunu bil manzilah, wal ujubu yakunu bil fadilah. Kalau orang itu sombong gara-gara hartanya, gara-gara pangkat kedudukannya, sombongnya namanya kibir. Kalau dia sombong karena ilmunya, sombong karena kesolehannya, sombong karena ibadahnya, itu namanya ujub. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah begini, inni idza ata'aniyal abdu raditu anhu wa idza raditu anhu baraktu bihi wa fi athari. Aku, kata Allah, ketika seorang hamba benar-benar taat kepadaku, maka aku akan berikan keridhaanku kepadanya. Dan ketika aku telah memberikan keridhaanku kepadanya, maka aku akan berikan keberkahanku kepadanya. Dan ketika aku telah memberikan keberkahanku kepadanya, maka keberkahanku itu bukan hanya didapatkan bagi orang tersebut, akan tetapi keberkahanku itu akan terwariskan untuk anak cucu dan keturunannya. Berarti hakikat ketika orang itu melakukan ketaatan, maka ketaatan seseorang itu bukan hanya menjadi kebaikan buat pelakunya, tetapi ketaatan itu akan menjadi keberkahan untuk anak cucu keturunannya. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa idza asaniyal abdu ghadibtu alaih wa idza ghadibtuhu la'antuhu wa la'nati tablughu sabi'a min waladi. Kata Allah, kalau seorang manusia itu menentangku, bermaksiat kepadaku, maka aku murka kepadanya. Dan ketika aku telah murka kepadanya, maka aku akan melaknatnya. Dan ketika aku telah melaknatnya, maka laknatku itu bisa mencapai kepada semua anak cucu dan keturunannya. Kita lihat sejarah, ada 2 orang anak yatim di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. 2 orang anak yatim itu namanya Asram dan Sorim, yang rumahnya itu dijaga dan dibangun oleh 2 orang nabi, yaitu Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khadir. Rumahnya 2 orang anak yatim ini Allah sampai kirim 2 nabi untuk membangun dan merapikannya. Begitu mulianya ini anak yatim. Ternyata lantaran wa kana abuhuma sholihan, bapaknya orang soleh. Dan sebagian ahli tafsir, 2 orang anak soleh, 2 orang anak yatim ini punya bapak yang soleh yang bernama Kashi. Sedangkan Kashi bukan bapaknya secara langsung, tetapi bapaknya dari keturunan yang 7.
Bapaknya punya bapak, sampai yang ketujuh itu orang soleh. Turunannya yang ketujuh dimuliakan, diagungkan oleh Allah, sampai rumahnya dijagain dua orang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Allah Khadir. Itulah makna ketika orang itu melakukan kemaksiatan, kezaliman, kejahatan, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara hakikat bukan hanya dia sekedar melakukan kezaliman untuk dirinya, tetapi keburukan itu akan menjadi keburukan yang bisa mendatangkan keburukan untuk anak cucu dan keturunan. Na'udzubillah min farubbama asobatha najasatun, maka terkadang asobatha mengenai pakaianmu itu najasatun oleh satu najis. Kalau pakaiannya diulur-ulur, khawatir nanti terkena najis. Walujza fahjur, dan berhala itu tinggalkanlah. Sebagian ahli tafsir, walujza, kezoliman, kemaksiatan, kemunkaran, fahjur, maka jauhilah. Jadi fahjur itu artinya jauhkan. Walujza fassarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil awthani. Nabi mentafsirkan kata rujza yaitu patung-patung. Fahjur, maka jauhkanlah. Aidun ala hajrihi, artinya senantiasalah engkau untuk menjauhkan berhala-berhala. Sebagian tafsir mengatakan dum ala hajrihi, senantiasalah engkau menjauhkan atas segala kezaliman dan kemaksiatan. Itu duit sampai 12 triliun, yang dipajang 2 triliun, itu yang dipajang 2 triliun semua kan penuh. Di tweetnya itu ya seru banget, itu baru 2 triliun, yang 10 triliun kagak diekspos kan. Kita berdiri, kita lagi mikirin, ya Allah, itu duit suapnya segitu, bagaimana proyeknya? Duit proyeknya gimana? Kalau duit suapannya aja sampai sebegitunya, berarti benar-benar di Indonesia negara kaya, negara makmur, kalau benar-benar dipegang oleh orang yang amanah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut sama Allah, yang takut sama korupsi. Padahal 1 rupiah aja korupsi pejabat-pejabat, 1 rupiah korupsi para pejabat, nanti di akhirat itu dimintakan pertanggungjawaban dari semua rakyat Indonesia, dari Aceh sampai ke Merauke. Ridho apa kagak? Ada 1 aja yang gak ridho, Masya Allah, gak bakalan masuk surga. Kalau pada mikir begitu, cuman kan kagak mikir begitu kan, kagak mikir ke sana. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi tastakthir lantaran berharap mendapatkan balasan yang banyak. Birlabi halun, dengan dibaca ropak, tastakfiru itu menjadi hal, mensifatkan dari tujuan apa yang kau berikan.
Janganlah engkau memberi sesuatu tetapi mengharap-harap balasan yang lebih dari orang yang kau beri itu. Ai la tu'ti syai'an litatluba aktsara minhu, artinya janganlah engkau memberi sesuatu agar engkau mengharap mendapatkan balasan yang lebih banyak dari orang yang kau beri itu. Bahasanya la tu'ti litumdah wala tamdah litu'ti. Jangan engkau memberi karena ingin berharap pujian, dan jangan engkau suka memuji lantaran berharap diberi. Memberi sesuatu pengen harap-harap dipuji-puji, lalu dia memuji-puji manusia karena ngarep agar dapat pemberian. Itu namanya penjilat. Memberi berharap dipuji, memuji berharap diberi. Padahal ma fataka ma khuliqa laka wa ma khuliqa laka lan yafutaka. Apa aja yang memang ditakdirkan menjadi milikmu, pasti dia akan datang kepadamu. Dan apa saja yang ditakdirkan bukan menjadi milikmu, pasti sedikit pun tidak akan datang menghampirimu. Wa hada khassun bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan untuk Rasulullah. Li'annahu ma'murun, karena beliau itu ma'murun, diperintah, bi ajmalil akhlaqi, dengan akhlak yang paling indah, wa asyrafil adabi, dan adab yang paling mulia. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu maka bersabarlah. Bersabarlah kepada Tuhanmu, maksudnya alal awamiri wan nawahi. Bersabar alal awamiri, ketika menjalankan perintah Allah. Sabar. Ibadah butuh sabar. Ngaji butuh sabar juga ngaji. Kita lagi ngaji begini, sabar. Kapan wallahu a'lam? Sabar, sabar, sabar. Masih nunggu-nunggu wallahu a'lam. Ya kudu sabar. Fasbir alal awamiri, maka bersabarlah atas menjalankan perintah-perintah Allah. Fasbir wan nawahi, dan bersabarlah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Summa qala fa idza nuqira fin naqur wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup? Oh iya. Setiap ketika turun wahyu dari Al-Quran, Ustaz, biasanya kan selalu dengan jalan peristiwa Rasulullah sedang berjalan. Saya tahu itu berarti turunnya itu di sembarang tempat atau harus di satu tempat. Ya, turunnya wahyu kepada Nabi
disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab Badul Wahyi, permulaan datangnya wahyu kepada Nabi. Dan itu caranya berbeda-beda dan tempatnya juga berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi berada di Gua Hira sedang bertahannud melakukan ibadah kepada Allah. Lalu turun ayat yang kedua, ada yang mengatakan ya ayyuhal muddatsir, pendapat lain ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu Nabi sedang berada di kamar Sayyidatuna Khadijah dan berselimut dalam keadaan takut. Berarti kan dua tempat yang berbeda. Begitu juga cara wahyu turun berbeda. Ada yang terkadang seperti suara lonceng, keliling. Itu wahyu sedang turun kepada Nabi. Dan kata beliau, inilah proses turunnya wahyu yang paling berat aku rasakan. Kalau beliau sedang naik kendaraan, naik unta, turun wahyu dengan cara seperti ini, itu kaki ontaknya Nabi saking beratnya sampai terbebes, mendem ke tanah karena saking beratnya itu wahyu. Tuh ontak gak bisa jalan, kakinya mendem ke bawah. Kalau lagi aku tidak berkendaraan, cara wahyu seperti ini datang kepadaku lagi musim panas yang luar biasa, maka seketika itu aku menggigil kedinginan. Dan cara wahyu seperti itu ketika datang di musim yang sangat dingin, maka aku merasakan panas yang luar biasa. Itu cara wahyu datang kadang berupa lonceng. Lalu wahyu itu pun terkadang datang kepadaku melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini adalah senikmat-nikmatnya wahyu yang datang kepadaku, yaitu dengan cara seperti taklim dan muta'alim, belajar dan mengajar seperti kita. Jibril datang lalu membacakan ayat Al-Quran, Nabi menghafalnya percis. Jadi senikmat-nikmatnya proses pengambilan ilmu adalah dengan belajar mengajar seperti ini. Namanya talaqi. Ilmu hakiki, ilmu talaqi. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang didapat dengan talaqi, belajar mengajar. Ada mujalasah, duduk bersama. Ada musofahah, saling berjabatan tangan. Ada muwajahah, saling bertatap-tatapan. Ini ilmu yang paling mudah diperoleh, sebagaimana Nabi paling mudah dan merasakan nikmat menerima wahyu dengan cara perantara malaikat Jibril. Jibril datang, wahai Muhammad, ini wahyu begini dibacain. Nabi mendengar, lalu Nabi menghafal. Sehingga di bulan Ramadan, Jibril tiap hari datang, tiap malam datang, tiap waktu datang untuk meneres bacaan Al-Qurannya Nabi. Nabi yang baca, Jibril dengerin. Seperti itu. Lalu ada juga wahyu yang datang kepada Nabi langsung masuk ke dalam hati, tanpa perantara, tanpa isyarat, langsung masuk ke dalam hati Nabi. Maka begitulah cara-cara turunnya wahyu kepada Nabi berbeda-beda, dan pasti tempatnya berbeda-beda, dan pasti waktunya berbeda-beda. Karena turunnya semua wahyu kepada Nabi, ada yang di Makkah, ada yang di Madinah. Kalau yang turun di Makkah namanya ayat-ayat Makkiyah.
Yang turun di Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah. Mekah Madinah itu jarak perjalanan 450 kilometer. Jakarta sampai mana itu? Surabaya, Semarang, Jakarta Semarang 450 kilometer. Dan waktunya juga ya berbeda-beda. Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tepatnya 23 tahun, 13 tahun turunnya di Mekah, 10 tahun turunnya di Madinah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari 4 berita disebut Taurat, Injil, Al-Quran akan menyebutnya dari wahyu sebelumnya. Nanti benar dari Isa Musa mendapatkan juga. Jadi disebutkan oleh Al-Quran. Jadi lapangnya sama Pak. Ya. Kitab itu ada 4, suhuf itu ada 100. Dan ini berupa wahyu semuanya. Wahyu Allah. Kalam Allah. Yang 100 berupa suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran. 4 berupa kitab. Apa itu? Tak segini. Kalau suhuf isinya lembaran-lembaran. Kalau kitab, satu buku yang menggabungkan dari lembaran-lembaran. 100 suhuf, riwayat yang pertama 60 suhuf untuk Nabi Allah Syed, anak bontolnya Nabi Adam. Lalu 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para nabi dan para rasul. 30 suhuf untuk Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat. Lalu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bedanya, Taurat, Zabur, Injil turun sekaligus. Satu kitab turun, selesai. Dan membacanya nggak ibadah. Mengamalkannya baru dinilai ibadah. Tapi Al-Quran, bacanya aja ibadah. Paham kagak paham, ibadah. Dia banyak membaca Al-Quran, ngerti kagak ngerti kandungannya, paham kagak paham kandungannya, udah ibadah yang besar dalam pandangan Allah. Itu bedanya Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, itu hanya bisa dihafal oleh nabinya. Tapi Al-Quran yang menghafal bukan hanya nabinya, umatnya pun mampu menghafalnya. Sehingga dikatakan kitab suhuf umat-umat terdahulu hanya ada di lembaran-lembaran kertas bagi umatnya. Sedangkan Al-Quran itu berada di dalam hati umatnya. Al-Quran disimpan di mana? Di hati. Kalau orang-orang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, wahyu itu hanya ada di lembaran-lembaran saja. Mereka nggak memiliki kemampuan untuk menghafalnya. Tapi Al-Quran ada di dalam hatinya. Sehingga ada orang yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia adalah Hafizul Quran. Kata Al-Quran, apakah kau akan menyiksa manusia yang di hatinya ada Quran? Kata malaikat Munkar Nakir, iya dah, enggak jadi. Makanya besok begitu kalau di dalam kubur datang malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir, kamu mau nyiksa manusia yang di hatinya ada ayat Al-Quran? Kata Munkar Nakir, emang kamu hafal Quran? Hafal kulhu. Ya kulhu juga Quran juga. Kulhu juga Quran. Mau gak nyiksa?
kata malaikat munkar nakir ya, lu banyak akalnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya